Banyak orang yang bilang bahwa saya ini ada di ruko, tapi ternyata ini adalah Soho. Apa yang membedakan ruko dan Soho? Kita akan lihat banyak hal spesifikasi dan banyak hal keunggulan-keunggulan Soho dibanding dengan ruko. Gue mungkin akan cerita sedikit. Satu, ketika lu pengen bikin domisili untuk PT dan lain sebagainya, ini tuh sangat bisa banget. Ya, karena secara perizinan, secara wilayah, peruntukan, semua betul-betul sudah untuk bisnis gitu ya. Nah, kebetulan gue ada di Soho. Soho ini boleh dibilang Soho terbaik di kota Bandung. Kenapa? Karena lokasinya itu luar biasa. Ya, lokasinya bener-bener tengah kota, dan ini tuh lahan yang boleh dibilang lahan yang terakhir yang bisa didevelop. Dan yang uniknya lagi, ruko kebanyakan hanya memiliki fasilitas tempat parkir doang, tapi di sini ada puluhan fasilitas-fasilitas yang kelasnya adalah premium dan internasional. Salah satunya adalah kolam renang air hangat, ukurannya Olympic size, dan masih banyak lagi yang nanti kita akan lihat. Ya, nah kita akan lihat di lantai pertama. Ya, ini adalah lantai pertama kita. Di sini memang secara spesifikasi keren banget. Ya, lantai juga sudah pakai HT yang cukup besar ya, ini 60 kali 60, dan di area belakang ini adalah area dimana bisa dibikin seperti ya taman kecil lah ya di sini. Di sini ada untuk saluran untuk air ya, untuk penampungan air, dan dibatasi oleh satu sliding door. Ya, sliding door ini juga sudah kualitasnya oke punya gitu, karena ini udah dari mereknya itu Waikiki ya, YKK gitu kan, kalau orang kita mungkin bilangnya YKK. Di sini juga udah disiapin satu kamar mandi ya. Nah, di sini lo bisa berkreasi ya. Ada beberapa klien kita yang melihat ini bisa dijadikan sebagai satu buah kafe. Dan Soho ini uniknya adalah dia terkonsep itu adalah dia ada mesaninnya. Jadi selain dia high ceiling, dia juga ada mesanin. Jadi di lantai satu ini lu bisa bikin area ini adalah area kafenya, dan di atas juga ada tambahan kafenya. Yuk kita lihat ke atas. Nah, sekarang kita sudah ada di area mesanin. Ya, area mesanin ini dibatasi oleh railing. Ya, ini juga modelnya cukup modern ya. Dan area mesanin ini juga cukup besar. Ya, kalau memang mau dibikin seperti kafe, seperti yang tadi kita bicara, ini kita bisa kasih beberapa meja, dan sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi. Ya, ada kamar mandi dan juga ada wastafel. Ya, nah ini cukup simple. Nah, di awal kita cerita kenapa ini dibilangnya adalah Soho. Soho itu kan small office, home office. Karena di lantai yang satunya, ya karena ini kita bicara masih lantai satu sih, karena ini lantai mesanin. Kita lihat di lantai duanya ini kita bisa create sebagai tempat tinggal atau mungkin juga kantor. Ya, yuk kita lihat ke lantai 2. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Ya, lantai 2 di sini tuh ada area di mana ini bisa dijadikan sebagai kamar servis ya. Jadi di sini mungkin kalau kita tinggalin, di sini bisa dipasang mesin cuci ya, karena ini mungkin kamar mandi untuk servis. Dan di sini ada sedikit seperti extension balkon ya, untuk menjemur dan lain sebagainya boleh. Nah, di atas memang konsepnya void, terbuka, open air, supaya sirkulasinya juga bagus sekali. Nah, area sini kita udah masuk kepada area hunian. Ya, ini area hunian, dan kebetulan ini sudah di set up sebagai area hunian, di mana bisa dikasih area dapur, ya, kitchen, pantry, dan di sini area dining. Ya, nah kalau kita lihat ini cukup nyaman dan cukup leluasa sekali. Ya, di sini bisa di set living room, ya, area living room. Dan di lantai 2 ini juga sudah tersedia satu balkon. Balkon di sini juga cukup luas ya, sekedar untuk simpen seperti meja bundar ya,
Mungkin kalau untuk Anda yang smoking bisa menjadi area smoking di situ. Nah, setiap area menuju tangga, pencahayaan juga sudah di setup dengan sangat baik. Ya, kita lihat di sini kacanya dari atas sampai bawah, dan sekali lagi material daripada sliding door ini juga sudah Waikiki. Ya, itu yang cukup oke lah ya. Nah, ini adalah lantai ketiga. Ya, kita lihat lantai tiganya. Lantai 3 di sini semua isinya adalah kamar. Nah, kita lihat dulu ke kamar yang sebelah sini. Ini kita bisa setup sebagai kamar anak. Ya, kamar anak ini juga cukup compact, ya pas sekali ukurannya dengan jendela yang sudah bisa dibuka juga. Ya, jadi pencahayaan dan sirkulasinya juga bagus. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada kamar yang berikutnya. Ini juga bisa dijadikan kamar anak yang kedua dengan ukuran hampir sama dengan kamar yang sebelah, dengan jendela juga yang sudah cukup tinggi ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat kamar mandinya. Ya, ini adalah kamar mandi luar untuk 2 kamar yang tadi kita lihat. Nah, ini adalah kamar utama. Kamar utama ini begitu masuk, di sebelah kiri saya sudah ada kamar mandi. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa cukup luas ya kalau untuk kamar utamanya ini, dan kalau boleh dibilang seluruh bangunan ini memiliki kaca yang cukup baik. Ya, ini udah juga sliding door-nya, sekali lagi mereka pakai Waikiki, dan ini ada balkon. Ya, balkon ini langsung menghadap ke jalan utama, dan nanti akan ada beberapa kafling bangunan yang juga akan menyusul dibuat gitu kan. Nah, ini adalah satu konsep yang luar biasa ya, lo harus punya karena ini limited edition sekali. Hanya 9 unit saja, tapi satu sudah terjual, dan harganya berapa, speknya seperti apa, ya kemudian kalau mau lihat secara kondisi bangunan realnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kontak gue Daniel Xavier Mak.